yang wujudnya seperti apa? Jadi tenaga dalam yang memang betul-betul muncul dari diri kita. Kekuatan inner. Nah, jadi tenaga dalam kan ada olah pernapasan, ya, ada olah jiwa, ya, dan ada olah raga. Salam waras, masih di channel Batas Logika bersama saya dengan Ibra dan narasumber saya dengan Mas Yuda Abe atau yang biasa kita sebut Adi. Oke, pada konten kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang ilmu tenaga dalam. Ya, nah, yang pernah saya tahu tentang tenaga dalam ini bisa dipelajari melalui pernafasan. Ada juga yang bilang itu adalah sebagian daripada ilmu kebatinan. Nah, coba gimana Pak De tanggapannya Pak De? Jadi dari bahasanya aja juga kita udah tahu ya, tenaga dalam berarti tenaga yang apa ada pada diri kita. Betul. Dalam pada diri kita. Betul. Jadi main power atau kekuatan pada diri kita. Iya. Jadi sebetulnya kalau tenaga dalam dengan dikaitkan dengan kebatinan jauh ya. Cuma gini Pak De, jadi dulu pernah ini pengalaman saya pribadi. Jadi ada dulu ya salah satu teman saya waktu zaman masih SMA lah gitu loh. Nah dia bisa menggerakkan sesuatu dari jarak jauh, ya kan? Dia bilang dengan tenaga dalam, tapi dia pelajari itu dengan beberapa syarat, termasuk puasa dan ada beberapa amalan-amalan ajiannya kayak gitu. Karena pada saat itu saya dalam proses pendewasaan kali ya saya percaya aja. Tapi setelah berjalannya waktu, saya lihat di TV juga atau di beberapa acara ada yang melakukan seperti itu, tapi tidak dengan amalan itu, melatih pernapasan. Jadi perlu saya garis bawahi, tenaga dalam yang bisa menggerakkan suatu benda itu namanya telekinetik kalau di dalam bahasa metafisika. Cuman telekinetik itu bagian daripada tenaga dalam dan itu bukan kebatinan. Nah, perlu digaris bawahi ke sini. Jadi telekinetik itu bagian dari ilmu inner power kita, tenaga dalam. Itu bukan kebatinan. Artinya itu tetap bisa dipelajari kan? Bisa dipelajari. Jadi, di sini ada dua versi, telekinetik sulap dan telekinetik benar-benar. Lagi-lagi sulap. Telekinetik sulap. Nanti yang konten berikutnya saya kasih tahu bahwa kita ada satu telekinetik yang bagaimana kita bisa menggerakkan. Oke, yang untuk kali ini di konten kita ini yang mana nih? Yang mau kita jelasin? Wujudnya seperti apa? Jadi tenaga dalam yang memang betul-betul muncul dari diri kita. Kekuatan inner. Nah, jadi tenaga dalam kan ada olah pernapasan, ada olah jiwa, dan ada olah raga. Nah, ini yang akan kita bahas adalah betul-betul tenaga dalam yang melalui satu proses latihan. Bukan satu tenaga dalam yang bisa menggerakkan telekinetik dengan sulap. Gitu. Jadi tenaga dalam di sini kan kita ambil yang paling sederhana saja, yang mana kita menggunakan satu olah jiwa, olah nafas, olah raga, ya kan? Jadi benar, kalau kita menyadari bahwa diri kita itu punya tenaga elektrik dan magnetik di dalam diri kita, tinggal bagaimana kita mensinkronkan atau kita mengkoneksikan masing-masing itu
pada elemen-elemen pada diri kita, karena di dalam diri kita juga ada elemen positif dan elemen negatif. Yeah. Nah, itu bagaimana kita menyinkronkan itu sehingga muncul suatu tenaga dalam. Tenaga dalam yang disebut dengan manpower. Cuman kalau manpower itu kadang-kadang kan tidak terduga datangnya gitu. Ada sesuatu benda yang jatuh berat, misalnya lemari, tiba-tiba kita bisa mengangkat, refleks gitu kan, dan itu ketika kita suruh ngulangi lagi nggak bisa. Nah, itu tenaga dalam. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tenaga dalam, bagaimana kita merutinkan supaya itu bisa. Kan gitu ya, merutinkan bisa. Itu juga melalui satu proses pembelajaran yang memang tidak mudah. Artinya tidak mudah. Pasti makan waktu juga. Satu, makan waktu, kedua juga butuh keberanian yang luar biasa. Artinya keberanian yang luar biasa kan, ya coba bayangin aja kita punya kita dalam kondisi seperti ini, masih ada seperti saya, kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa olah napas sedemikian sedemikian rupa, itu hanya jam-jaman gitu. Kalau kita belajar seperti itu hanya jam-jaman, ya kan? Terus bagaimana kita mencoba meditasi, ya kan? Meditasi itu bukan meditasi kita bertapa, itu bukan. Jadi artinya meditasi itu bagaimana kita belajar untuk fokus, bagaimana kita belajar untuk menenangkan, mengosongkan pikiran. Gitu ya. Nah ini metode-metode inilah sebetulnya yang benar untuk dilakukan teman-teman semua gitu loh, untuk dilakukan semua. Tapi kalau tenaga dalam yang begitu dipamerin, begitu dipamerin pukul jalan-jalan, tiba-tiba itu jauh naik. Orang yang mau mukul, yang itu bukan yang mau kita bahas. Nah iya. Kalau yang seperti itu, ya itu yang di next content nanti akan saya tunjukkan juga, ya kan? Akan saya tunjukkan juga, bahkan kita bisa menggerakkan sesuatu yang tanpa harus kita sentuh. Dan telekinetik, cuma itu telekinetik yang sulap, kan gitu. Next, jadi yang kita bahas adalah tenaga dalam yang seperti itulah, artinya tenaga dalam yang kita dipukul mental dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, itu bisa terjadi tidak, kan gitu, ya kan? Bisa saja terjadi itu, karena beberapa perguruan juga mungkin akan mengajarkan seperti itu. Cuman yang jadi masalah adalah itu juga tidak mudah melakukan seperti itu. Soalnya gini, iya betul. Saya sih setuju Pak De, itu pasti akan melalui proses yang panjang dan sulit. Nah, tapi ada beberapa di sosial media saya lihat itu tenaga dalam yang dorong begini mental. Adapun dia yang tinggal diem, terus orang mukul ke dia, orangnya yang mental. Nah, itu masuknya dalam kategori tenaga dalam atau gimana sih? Enggak. Jadi itu tidak ada korelasinya dengan tenaga dalam. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut versi mereka kan ada yang dipagari dengan jin, ada yang dipagari dengan energi yang sebetulnya itu tadi saya mau bilang, cuman saya kayaknya nggak ini ya. Biar Pak D yang menjabarkan aja kalau kayak gitu. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Jadi saya bukannya saya tidak percaya dengan ilmu laduni, saya percaya dengan ilmu laduni. Bukannya saya tidak percaya dengan karomah, saya percaya dengan karomah. Cuman apa iya semua orang yang belajar laduni, belajar karomah bisa semudah itu mendapatkan? Ya maaf, dengan notabene mereka belajarnya secara instan. Betul. Yang saya garis bawahi di sini adalah belajar instan tuh mereka begitu diisi, ya kan? Atau dikasih pegangan atau jimat terus mereka bisa. Ya itu konyol. Padahal mempelajari itu prosesnya luar biasa. Gitu. Kita bisa mengeluarkan satu energi. Orang kita belajar yang sederhana aja, belajar karate untuk kita bisa nendang bener dan keras aja. Betul. Prosesnya lama gitu loh. Kita bisa tahan pukulan, dipukul, itu pun juga proses yang lama. Apalagi dengan belajar yang instan. Jadi buat teman-teman di sini juga saya mengharapkan berpikir secara jernih. Artinya jangan mudah terprovokasi atau terpancing dengan tawaran bisa seperti ini. Ketika itu nanti diaplikasikan di luar sana, konyol. Kan begitu kan, merasa dia udah percaya diri, punya sesuatu kekuatan yang lebih, kan? Terus dia aplikasikan keluar, jagoan, konyol. Nah, terus kelanjutan untuk bisa mempelajari itu tuh seperti apa? Ya, jadi
untuk belajar tenaga dalam itu yang paling penting adalah olah nafas itu. Olah nafas itu paling penting. Bagaimana kita bisa menstabilkan sistem anatomis tubuh kita, bisa menstabilkan kayak gini nih. Kita berbicara gini-gini, detak jantung akan semakin stabil. Betul. Otomatis kan? Iya. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan suatu aktivitas tapi detak jantung kita konstan, stabil, kan gitu. Terus kita pada saat berbicara seperti ini kadang-kadang otak kita juga dipacu dengan hal-hal yang yang lain kan, karena kita nggak bisa konsentrasi. Nah, disitulah kita harus belajar bagaimana kita bisa menstabilkan antara anatomis tubuh, pikiran, ya kan, kita satukan sehingga muncul satu energi elektrik magnetik pada diri kita sendiri itu kan, supaya itu bisa tereksplor. Nah sekarang kalau misalnya dari salah satu subscriber kita tiba-tiba, gue pengen belajar deh, gimana tuh? Ya, belajar kan begitu. Silakan saja belajar. Ya cuma pesan saya, belajarlah dengan cara yang benar. Kan gitu loh. Belajarlah dengan cara yang benar. Bukan berarti, kalaupun toh belajar dengan siapapun, bukan berarti setiap orang belajar pasti bisa. Enggak. Oh. Tidak, saya pastikan tidak. Jadi potensi ada berhasil dan gagalnya ada. Iya. Karena setiap manusia punya wadah yang berbeda. Betul. Setiap manusia punya masalah yang berbeda. Betul. Ya kan? Setiap manusia juga punya kapasitas kekuatan yang berbeda. Artinya kan Mas Indra tidak bisa main gitar. Iya. Saya sudah bisa main gitar. Iya. Oh, sama-sama kita tidak bisa main gitar. Iya. Ketika kita bareng-bareng belajar main gitar, ahlinya Mas Indra sama ahli saya juga. Betul. Ya kan? Betul. Bisa dibilang karena itu bakat, bukan karena itu bakat, bukan karena itu whatever lah, apapun yang menopang itu, yang jelas kapasitas pada setiap manusia itu beda. Jadi nggak bisa digampang pukul gampang promo bahwa setiap orang belajar punya kualitas yang sama. Artinya masing-masing masih punya potensi 50-50 lah ya. Cuman ya intinya tadi kalau kita berlatih dengan benar, siapapun pasti akan bisa. Walaupun hasil akhirnya ada ahli dan tidak ahli. Kayak gitu loh. Nah, oke. Nah, untuk fenomena sekarang nih yang lagi banyak berkembang baik di perguruan, salah satu perguruan ya. Nah, itu jenis tenaga dalam apa? Ya, itu olahraga. Olahraga, nafas ya. Itu nggak masalah. Saya nggak masalah. Artinya memang itu olahraga, artinya itu olah nafas, bagaimana kita mencoba menstabilkan apa yang ada pada diri kita, mensinkronkan kekuatan fisik dan kekuatan pikiran kita. Ya, karena yang saya tahu memang manfaat dari olah fisik atau pernafasan itu manfaatnya banyak sekali ya, bukan cuma itu aja ya sebetulnya. Olahraga nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah ketika diplesetkan ada satu perguruan terus akhirnya dia menjual atau memberikan sesuatu secara instan, itu yang ini intinya guys, di sini intinya. Jadi dari tadi kita ngobrol panjang lebar tentang tenaga dalam ini, intinya di sini kita cuma mau mendeskripsikan bahwa tenaga dalam itu ada olah diri, olahraga, olah nafas. Tapi lagi-lagi ada beberapa oknum yang memelesetkan seakan-akan kalau masuk perguruan itu 1 minggu udah bisa, gitu kan? Ya kan? Nah, di sini lagi-lagi kita yang mesti berpikir secara cerdas untuk bisa mengkaji apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini benar-benar pure tenaga dalam yang benar-benar memanfaatkan dari benar-benar kekuatan tubuh kita, atau memang ini yang secara instan tadi. Jadi tetap ya guys ya, tetap kita mesti lagi-lagi berpikir secara logika, karena untuk mempelajari itu pasti prosesnya panjang. Oke. Sampai di sini untuk pembahasan kita tentang tenaga dalam. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan kita tadi, bisa langsung komen di sini atau langsung WhatsApp ke Pak D dan akan dibalas langsung oleh Pak D. Nggak pakai admin-adminan ya Pak D, langsung ya Pak D ya. Oke, tetap semangat dan salam waras.